Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa fiikum fi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsani asyara utawi kiku hadis kang nomor 12. Hadis yang ke-12. Judulnya Al-Ishtighal bima yufid, menyibukkan diri dengan sesuatu yang berfaedah. An Abi Hurairah cinarito saking Abu Hurairah. Nama lengkapnya aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dusi radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah anhu marang Abu Hurairah. Qala dawu sapa Abu Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hadis yang pendek. Min husni islamil mar'i, iku setengah saking baguse islame wong suwiji. Termasuk diantara baiknya keislaman seseorang, atau diartikan kesempurnaan Islam seseorang, tarkuhu tawi oleh tinggal mar'i mu'akhir. Dia mau seorang ngartike min husni islamil mar'i, iku setengah saking baguse islame wong suwiji. Tarkuhu utawi, nah utawi ini yang buri, utawi oleh tinggal sopo mar'i, ninggal maing barang layak nihi kang ora maidai, kang ora migunani apa maing mar'i. Di antara atau bagian daripada bentuk kesempurnaan Islam seseorang adalah ketika dia itu sudah mampu meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Itu merupakan bagian daripada ciri atau wujud kesempurnaan Islam seseorang. Haditsun utawi hadis hasanun kang bagus, hadis hasan. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa ghairuhu lan liyan Imam Tirmidzi hakadha kaya mengkene. Nah, ini hadisnya termasuk di antara hadis yang juga menurut para ulama termasuk di antara juga jawami'ul kalim, yaitu hadis yang singkat, padat, tapi memiliki banyak makna. Jadi kama qala ulama min jawami'i kalamihi sallallahu alaihi wasallam.
termasuk di antara hadis Jawami'ul Kalim. Ibnu Rajab mengatakan wa hadha hadits aslu azimin. Aslu azimin min usulil adab. Termasuk di antara hadis yang memiliki pokok dasar yang agung dari semua adab. Ya. Apapun ajaran-ajaran dalam Islam terkumpul dari hadis ini. Bahkan ada yang mengatakan li'annahu jama'a nisfuddin. Jadi hadis ini ada yang berpendapat termasuk setengah daripada agama. Karena agama itu memiliki dua pokok. Yang pertama adalah al-fi'lu, yang kedua adalah at-tarku. Ya, al-fi'lu dan at-tarku. Nah, sedangkan hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang at-tarku. Makanya ada yang berpendapat bahwa itu bagian daripada setengah agama. Agama kan hanya dua akar ini sebenarnya. Perintah dan larangan. Al-fi'lu dan at-tarku. Sedangkan hadis ini berkaitan dengan at-tarku. Namun ada juga yang berpendapat bahwa bukan hanya setengah tapi mencakup keseluruhan pokok agama. Kenapa yang berpendapat demikian? Sebab begini, kalau ada perintah untuk meninggalkan, maka sebenarnya secara tersirat itu memerintahkan untuk melakukan yang lain. Contoh begini, tinggalkan makan daging. Sebenarnya ada makna tersirat, bukan hanya sekedar tidak makan daging, namun ada perintah makanlah sayur, makanlah buah-buahan, makanlah apapun selain daging. Makanya ada yang berpendapat itu setengah bagian daripada agama. Hadis ini mencakup pokok sebagian agama. Ada yang berpendapat bukan hanya sebagian, bukan hanya setengah, tapi seluruh pokok agama terkumpul dalam hadis ini, yaitu agar kita meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, sesuatu yang anfaidah, bahasanya kan. Ya. Nah, kira-kira apa yang bisa diambil dari hadis ini? Nah, yang pertama, yang penting-penting yang perlu kita pegang dari hadis ini adalah al-istighal bima la yakni. Ya. Jadi kita itu harus menyibukkan diri untuk meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya, menyibukkan diri untuk meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena orang yang senantiasa dia kok menyibukkan diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat, maka dikatakan wa'un manu di'fil iman, bagian daripada tanda lemahnya iman. Nah, makanya kan makalah yang sangat masyhur, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebenarnya bukan bermanfaat bagi orang lain saja, minimal itu bisa bermanfaat bagi diri sendiri. Itu yang penting, yang harus dipegangi. Aku kok uripe kok kurang manfaat, turu tok misalnya, pernah belajar jamaah yo sak gelem-gelemku. Sebenarnya sampean itu kira-kira sudah menjadi orang yang bermanfaat atau belum? Sudah menjadi orang yang meninggalkan sesuatu yang sia-sia atau belum? Waktu yang diberikan Allah ini kira-kira digunakan untuk apa? Itu kan bisa terlihat atau bisa mengukur diri kita minimal. Nah, bisa mengukur. Wah, aku kok tiap dino kok mangan tok. Wah,
kakek mangan gitu bahaya. Mangkasura ya. Mangkasura akluhu kasura syarbuhu wa mangkasura syarbuhu kasura naumuhu wa mangkasura naumuhu kasura lahmuhu wa mangkasura lahmuhu gharaqa fil athar. Barang siapa yang banyak makan pasti dia banyak minum. Barang siapa yang banyak minum pasti dia banyak tidur. Barang siapa yang banyak tidur pasti dia akan tambah banyak lemaknya, lemu. Nah, barang siapa yang tambah banyak lemaknya roto suwi-suwi kok gampang tenggelam ning dosa. Wis males-malesan akhire turu ngono tok. Itu banyak bicara jangan jawab cerdik. Ngomong. Kalau terlalu banyak bicara juga tidak baik. Kalau itu makalahnya mangkatsura kalamuhu katsura saqatuhu wa mangkatsura saqatuhu katsurat dzunubuhu wa mangkatsura dzunubuhu an-nuru aula bihi. Jadi barang siapa yang banyak bicara maka dia akan yang paling banyak tergelincirnya. Mestilah ya. Orang banyak yang ngomongnya kan mesti banyak tergelincirnya. Maka orang yang paling selamat orang yang diam, meneng kalem, selamat. Tapi banyak bicaranya, banyak tergelincirnya. Orang yang banyak tergelincir kalamnya, maka dia akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, fannaru aula bihi. Maka neraka itu lebih pantas. Ya, lebih pantas bagi mereka. Makanya hati-hati. Ya coba aneh dai ini seperti itu. Akan ngomongnya tergincir. Makanya sampean pengen goleki mencari celahnya seorang dai gampang. Ngrungokke wae golek ono salah mesti enek. Nah, mesti enek. Ya karena cobanya di sana. Tapi orang jur kemudian wah le ngono aku ora usah dadi dai. Engko ndakan kepleset. Lho orane dadi orang sing gelem dadi dai gitu. Yuk makanya ada standarnya, rambu-rambunya. Ambil yang baik kan. Ya, tinggalkan yang buruk. Khudz masofa wada' makar. Nah, ambil yang bening-bening itu, yang di hati kita. Tinggalkan yang buruk. Oh ini kok Gus Nganu kok ngene iki modele. Oh, yo rasa jupo. Lagi ngene iki tapi apik, ene apike. Yo sing yang diambil ya yang baiknya. Nah, itu apa namanya? Cara agar kita itu senantiasa tersibukkan ya, tersibukkan dengan hal yang baik. Setelah dari sekarang Allah nanti sedikit-sedikit bisa. Nah, yang kedua ya dikatakan bahwasanya al-i'rad amma la yakni thariqus salamah wan najah. Jadi kalau kita sudah bisa menghindar dari sesuatu yang sifatnya tidak bermanfaat, itu merupakan jalan keselamatan bagi kita. Itu sudah menuju jalan keselamatan. Makanya tadi kan disampaikan pas itu. Maka mangane ngono iku, akeh ngomonge ngono iku. Makanya harus dijaga betul. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyanyiakan hidup kita. Saya kan sering menggambarkan itu kalau kita itu diberikan umur oleh Allah selama 24 jam setiap hari. Kita hitung-hitungan ya. Diberikan umur 24 jam. Kita diperintahkan untuk wajib beribadah. Ini yang ibadah fardu saja. Itu berapa menit kira-kira? 5 kali lah ya. 5 kali dalam sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kita bicara yang wajib dan fardu terlebih dahulu. Yang wajib kita lakukan. Kalau setiap rakaat, bukan tarawih ya, kalau tarawih beda lagi hitungannya. Kalau setiap rakaat katakan 2 menit, setiap rakaat 2 menit. Berarti kita itu beribadah kepada Allah yang wajib, tinggal dikalikan 2, 17 rakaat kali 2 berapa? 34 menit dari 24 jam.
Kita menyisihkan waktu betul untuk menghadap kepada Allah dalam ibadah sholat, itu yang wajib. Nanti banyak lagi yang lain lah terkait dengan etika, adab dan lain. Ini kita bicara yang wajib dulu. Hanya dituntut itu. Itu pun 34 menit. Tidak mesti semuanya ingat Allah kan. 1 rakaat 2 menit. Dalam 2 menit itu berapa menit sampean itu bisa mengingat Allah? Itu bisa dihitung lagi. Itu yang tahu sampean. Saya tidak tahu, tidak bisa menghitung. Ini kan hitung-hitungan kotor. Itu kita hanya butuh waktu berapa? 34 menit untuk betul-betul mengingat Allah, untuk betul-betul menghadap kepada Allah dari 24 jam waktu yang setiap hari diberikan oleh Allah. Nah, kita melihat sendiri kira-kira kita termasuk menjadi orang-orang yang bermanfaat atau tidak. Itu dengan Allahnya, hablum minallahnya. Kalau hablum minannasnya, ya silahkan sampean mau bermanfaat seperti apa, dengan teman di instansi yang ngurus sekolahan ya sekolahan, yang ngopeni santri jadi pengurus ya ngopeni santri tenanan. Loh, itu bagian daripada menjadi manfaat. Makanya Imam Al-Ghazali itu kan membagi manusia menjadi 3 golongan. 1, ada manusia itu seperti makanan. Artinya apa? Adanya itu dibutuhkan dan tiadanya itu dirindukan. Enak kira-kira sanes niku. Adanya dibutuhkan, tiadanya itu dirindukan. Wah, hebat itu. Itu sudah jenis manusia yang pertama. Jenis manusia yang seperti makanan. Lek raene cah kae to, wah, eta wis ra iso mlaku iki. Berarti adanya dibutuhkan. Ketika tidak ada, ya betul-betul dirindukan. Wah, kok ora enak ya cah kae yo. Ning endi? Ya, adanya dibutuhkan, tiadanya dirindukan. Soalnya nanti ada orang yang jenisnya itu ada dan tiadanya itu tidak berpengaruh. Kan ada ya kira-kira ya. Santri sampean enek apa ora atau ora ngaruh. Wong ora enek perane belas kok. Sampean enek ning pondok, perane pondok gitu ora ngaruh. Itu ada seperti itu. Bahkan ada jenis di mana adanya itu tidak diharapkan. Lek akaen pertohan bulenan. Tiadanya disyukuri. Syukur tenanan rene cake. Cake rene pondok to tenanan. Jadi macam-macam tuh. Itu ya. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang pertama tuh, kata Imam Al-Ghazali. Menjadi orang yang seperti apa? Makanan. Adanya selalu dibutuhkan, tiadanya itu dirindukan. Nah, yang kedua, kata Imam Al-Ghazali adalah jenis orang yang seperti obat. Kadang dibutuhkan, kadang tidak. Kan tidak semua orang tiap hari butuh obat, kan tidak. Mungkin pas sampean sedang sakit, kondisinya tidak dalam kondisi fit, maka butuh obat. Kadang dibutuhkan, kadang tidak. Tapi ini lebih mending daripada yang ketiga. Kalau yang ketiga itu orang yang seperti penyakit, seperti virus corona ini. Adanya itu benar-benar tidak diharapkan. Tenanan, mending ora usah ning dunya sampean. Ngono cara gamane. Wong-wong ngono kuwi to mending ora usah ning dunya sampean ndang lunga. Nah, itu tidak ada yang mengharapkan. Siapa yang berharap penyakit? Kan tidak ada. Nah, makanya harus jadi orang yang seperti makanan ya. Yo, kalau tidak bisa seperti makanan yo minimal obat itu yang kadang dibutuhkan oleh orang lain. Dan jangan sampai kita menjadi penyakit. Adanya itu tidak diharapkan, tiadanya itu disyukuri. Lho iki ning ndi enek lho wong ngene iku lho. Ngono iku. Cakae ora ning pondok to tenang atiku. Ning pondok enggak malah gawe perkara tok. Berarti adanya tidak dibutuhkan, adanya tidak diharapkan. Tiadanya syukuri. Wah, syukur tenanan cakae. Ora sambali pondok pesantren ora apa-apa.
itu disyukuri. Ada yang demikian. Silahkan sampai mau menjadi yang mana, minimal menjadi yang kedua lah, yang sekiranya ada saat dibutuhkan, ada saatnya tidak. Nah, terakhir yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini adalah al-qalbul masyhul billah. Jadi salah satu cara agar kita itu bisa meninggalkan apa-apa yang anfaidah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat adalah dengan menyibukkan diri mengingat Allah. Maka mudahnya begini, barang siapa yang hatinya sudah sibuk mengingat Allah, maka niscaya dia akan bisa meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Itu sudah jelas rumus dunia itu. Rumus dunia sekaligus hasilnya akhirat itu. Lalu sampai kalau sudah sibuk mengingat Allah, maka jelas yang dilakukan, yang dilaksanakan, aktivitasnya pasti adalah aktivitas yang bermanfaat. Makanya Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan min alamati i'radillahi 'anil 'abdi ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antar tanda, kata Imam Hasan Al-Basri ini, dari seorang hamba adalah ketika dia itu sudah sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, ini jeru ini sebenarnya. Perkataan beliau itu sangat tinggi bahasanya kalau menurut saya. Jadi di antara tanda jauhnya Allah dari seorang hamba itu adalah dia sudah sibuk dengan apa-apa yang tidak bermanfaat. Mongko sampean iso ngukur. Sampean bisa mengukur diri sendiri. Kalau saya itu kok setiap harinya sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti i'radillah itu. Itu tanda bahwa Allah itu menjauh dari diri kita. Menjauh itu dari diri kita. Makanya kalau ada orang yang betul-betul dekat dengan Allah, ya makanya al-mashghul, al-qalbul mashghul billah. Di antara tanda agar kita itu menjadi orang yang bermanfaat, cara bukan tanda agar kita itu menjadi orang yang bermanfaat adalah al-qalbul mashghul billah. Hati kita itu hendaknya menjadi hati yang senantiasa Allah. Maka insya Allah kalau hati kita sudah demikian, sudah senantiasa mengingat Allah, maka sudah jelas yang dilakukan pasti adalah sesuatu yang bermanfaat. Soalnya ini Gusti Allah meh turu kelingan, oh yo tak maca Quran se kelingan Gusti Allah. Iki meh dolan-dolan sing ranggenan kelingan Gusti Allah, mending kanggo maca-maca buku, maca-maca kitab, kanggo maca Quran, kanggo jadi pikir. Akan melakukan sesuatu yang sia-sia, kita ingat Allah, wah mending kanggo kegiatan yang lebih bermanfaat. Itu karena ingat kepada Allah. Makanya menjadi salah satu rumus agar kita itu bisa terhindar dari apa-apa yang tidak bermanfaat, maka kita harus senantiasa selalu mengingat Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa rahmatullahi wabarakatuh.